Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esmawati, mahasiswa D3 Kebidanan Stikes Alipa Padang. Baiklah, di sini saya akan melakukan presentasi laporan hasil praktek kebidanan komunitas saya di Jorong Banto, Nagari Limolunggo, Kabupaten Solo, Kecamatan Lembang Jaya. Laporan praktek kebidanan komunitas ini merupakan laporan kebidanan komunitas individu mahasiswa D3 Kebidanan Stikes Alipa Padang yang dilaksanakan di kampung masing-masing dikarenakan pandemi atau COVID-19. Latar belakang dari kebidanan komunitas adalah pelayanan kebidanan profesional yang ditunjukkan kepada masyarakat dengan penekanan pada sekelompok risiko tinggi dengan upaya mencapai derajat kesehatan yang optimal melalui pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, menjamin keterjangkauan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan dan dilibatkan klien sebagai mitra dan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelayanan kebidanan, di mana masalah kesehatan dapat timbul berupa masalah KIA atau KB, ibu hamil, ibu nifas, kesehatan lingkungan, tumbuh kembang, penyakit, dan lansia. Tujuan umum yaitu dengan diadakan praktek kebidanan komunitas diharapkan mampu mengetahui masalah yang ada di masyarakat. Tujuan khusus yaitu mahasiswa mampu melakukan orientasi dan pemetaan wilayah, mahasiswa mampu melakukan pengumpulan data, dan mahasiswa mampu melakukan tabulasi data, serta mahasiswa mampu melakukan prioritas masalah dengan metode USG, dan mahasiswa mampu mencari penyebab masalah dengan menggunakan diagram fishbone, serta mahasiswa mampu melakukan rencana kegiatan dengan POA, dan supaya mahasiswa mampu melakukan pembinaan pada kakak binaannya. Manfaat bagi mahasiswa yaitu untuk mengaplikasikan ilmu yang didapat di bangku kuliah sebagai perbandingan antara teori yang didapatkan di lapangan praktek serta menambah wawasan mahasiswa supaya mampu memberikan asuhan kebidanan dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak serta wanita sepanjang daur kehidupan. Sedangkan bagi masyarakat yaitu manfaatnya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Jorong Banto, Nagari Limolunggo, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solo. Sasaran kebidanan komunitas yaitu yang pertama pada bayi, balita, ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, ibu menyusui, pasangan usia subur, wanita usia subur, dan lansia. Jadwal kegiatannya yaitu yang pertama pada tanggal 2 November 2020, jenis kegiatan yaitu orientasi wilayah dan denah wilayah. Tanggal 3 sampai 4 November 2020 pengumpulan data, tanggal 5 sampai 6 November 2020 tabulasi data, tanggal 7 November 2020 mencapai prioritas masalah dengan menggunakan metode USG, tanggal 7 sampai 8 November 2020 mencari penyebab masalah dengan menggunakan diagram fishbone serta pemecahan prioritas masalah dengan POA. Tanggal 9 sampai 11 November 2020 yaitu pembinaan. Tanggal 12 sampai 14 November 2020 yaitu penyusunan laporan, tanggal 14 November 2020 yaitu penutup. Persiapan kegiatan yang pertama yaitu persiapan pengkayaan atau pembekalan, yang kedua survei lapangan, yang ketiga pendekatan dengan masyarakat, yang keempat penelusuran wilayah atau orientasi wilayah. Sebelah utara yaitu Musala Nurul Iksan, sebelah timur Simpang 4 Lubang Salang, sebelah selatan Jorong Karatau, sebelah barat Jorong Banto. Selanjutnya pelaksanaan, pengumpulan data dan tabulasi data. Pengumpulan data merupakan langkah pertama dari kegiatan praktek kebidanan komunitas yang dilakukan selama 2 hari yaitu tanggal 3 sampai 4 November 2020. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dan pengisian format dengan mengunjungi masing-masing kakak. Adapun tujuan dari pengumpulan data tersebut adalah yang pertama untuk mendapatkan data yang ada di masyarakat, yang kedua untuk melihat langsung fakta dari data yang telah dikumpulkan. Setelah dilakukan pengumpulan data selanjutnya dengan tabulasi data, kegiatan ini dilakukan selama 3 hari dari tanggal 5 sampai 7 November 2020 dengan hasil yaitu yang pertama jumlah penduduk 22 orang, jumlah kakak 5 kakak, jumlah ibu hamil 1 orang, jumlah ibu bersalin 1 tahun terakhir 1 orang, jumlah ibu nifas
Tidak ada. Jumlah ibu meneteki 0 sampai 2 tahun 2 orang. Jumlah neonatus 0 sampai 28 hari tidak ada. Jumlah bayi 0 sampai 11 bulan 1 orang. Jumlah bayi 6 sampai 11 bulan 1 orang. Jumlah anak 1 tahun tidak ada. Jumlah anak balita umur 2 sampai 4 tahun 2 orang. Jumlah anak umur 5 sampai 14 tahun 5 orang. Jumlah WUS umur 15 sampai 49 tahun 4 orang. Jumlah WUS umur 15 tahun sampai 20 tahun 1 orang. Jumlah WUS umur 21 sampai 49 tahun 4 orang. Jumlah sektor aktif 3 orang. Jumlah pria 15 sampai 49 tahun 7 orang. Jumlah anak SD kelas 1 1 orang. Jumlah anak SD kelas 2 tidak ada. Jumlah anak kelas 3 SD 1 orang. Jumlah pria atau wanita lebih dari 50 tahun 2 orang. Jumlah menopause 1 orang. Selanjutnya itu distri penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin. Kelompok umur 0 sampai 11 bulan, perempuan berjumlah 1 orang. Umur 1 tahun tidak ada. Umur 2 sampai 4 tahun berjumlah 1 laki-laki, 1 perempuan. Umur 5 sampai 14 tahun 3 orang laki-laki, 2 orang perempuan. Umur 15 sampai 49 tahun 7 orang laki-laki, 5 orang perempuan. Umur lebih dari 50 tahun 1 orang laki-laki, 1 orang perempuan. Selanjutnya distribusi penduduk menurut tingkat pendidikan laki-laki 18 tahun ke atas. Terdapat 7 orang laki-laki umur 18 tahun ke atas, pendidikannya tidak tamat SD 5 orang dan tamat SD 2 orang. Distribusi penduduk menurut tingkat pendidikan perempuan umur 18 tahun ke atas. Jumlah perempuan yang berumur 18 tahun ke atas ada 5 orang. Pendidikannya yaitu 1 tidak tamat SD, 3 tamat SD, dan 1 tamat SMP. Selanjutnya distribusi pekerjaan berdasarkan KK. Jumlah penduduk terdapat 22 orang. Yang pekerjaannya petani terdapat 8 orang, tidak bekerja 6 orang, dan lain-lain 8 orang. Distribusi pengambilan keputusan dalam keluarga berdasarkan jumlah kakak. Yang mengambil keputusan dalam keluarga 4 orang, suami dan 1 orang janda atau ibu. Selanjutnya distribusi frekuensi pekerja rumah istri dibantu oleh anggota keluarga. Yang berdasarkan kakak itu berjumlah 8 yang dibantu suami, yaitu 8 orang dibantu suami, yaitu 3 orang dibantu suami, 2 orang dibantu anak laki-laki, 2 orang dibantu anak perempuan, dan 1 orang tidak ada dibantu, berjumlah 8. Selanjutnya jenis penyakit yang diderita keluarga pada saat survei dalam 1 bulan terakhir. Tidak ada jenis penyakit yang diderita pada saat survei. Distribusi kematian dan dalam 1 tahun terakhir menurut golongan umur tidak ada. Distribusi penyebab kematian dalam 1 tahun terakhir menurut golongan umur tidak ada. Selanjutnya distribusi ibu hamil yang memeriksa kehamilan sesuai dengan umur kehamilan, yaitu 1 orang ibu hamil TM2, ibu hamil memeriksa kehamilannya lengkap. Selanjutnya distribusi tempat pemeriksaan kehamilan ibu hamil. Ibu hamil memeriksa kehamilannya di Polindes. Selanjutnya kondisi ibu hamil bermasalah dalam periode hamil. Ibu hamil tidak ada masalah dalam periode hamil. Selanjutnya ibu hamil mendapatkan tablet FE selama kehamilan ada. Ibu hamil mendapatkan imunisasi TT. Terdapat 1 orang ibu hamil yang sudah mendapatkan imunisasi TT. Selanjutnya distribusi ibu bersalin menurut penolong persalinan berdasarkan jumlah bayi kurang dari umur 1 tahun, yaitu terdapat 1 orang ibu bersalin 1 tahun terakhir dan penolong persalinannya 1 orang dokter. Selanjutnya kondisi ibu sesuai dengan periode nifas tidak ada. Kondisi ibu nifas bermasalah tidak ada. Jumlah ibu nifas yang mendapatkan imunisasi vitamin A tidak ada ibu nifas. Selanjutnya distribusi penyebab kematian ibu 1 tahun terakhir tidak ada. Jumlah ibu yang memberikan ASI pada bayi yang berumur 6-11 bulan, terdapat 1 orang bayi berumur 6-11 bulan dan mendapatkan ASI eksklusif. Selanjutnya distribusi neonatus yang diperiksa oleh nakes tidak ada neonatus. Distribusi jumlah bayi kurang 1 tahun yang mendapatkan imunisasi HB0, BCG, campak, IVV, MR. Terdapat 1 orang bayi berumur 0
0 sampai 11 bulan, yaitu sudah mendapatkan HB0, sudah mendapatkan BCG, belum mendapatkan campak karena bayi sedang dalam keadaan demam. Umur bayi sudah 9 bulan. Imunisasi IVP bayi tersebut sudah mendapatkannya, dan imunisasi MR bayi tersebut belum mendapatkannya. Distribusi jumlah bayi kurang dari 1 tahun yang mendapatkan imunisasi pentabio. Terdapat 1 orang bayi berumur 2-11 bulan telah mendapatkan imunisasi pentabio 1, pentabio 2, pentabio 3. Distribusi jumlah bayi kurang dari 1 tahun yang mendapatkan imunisasi OVV, yaitu oral vaksin polio. Terdapat 1 orang bayi berumur 0-11 bulan telah mendapatkan imunisasi polio 1, polio 2, polio 3, dan polio 4. Selanjutnya, distribusi jumlah balita yang mendapatkan imunisasi pentapalen booster dan campak serta MR tidak ada. Distribusi jumlah anak SD kelas 1, 2, 3 yang mendapatkan imunisasi pada saat pendataan tidak ada. Distribusi jumlah balita yang ditimbang 1 bulan terakhir dari umur 0-11 bulan, terdapat 1 orang yang ditimbang 1 bulan terakhir. Dari umur 22-4 tahun terdapat 2 orang dan ditimbang keduanya. Distribusi status gizi bayi dan balita berdasarkan yang mengikuti imunisasi 1 bulan terakhir. Ada 1 orang, diantaranya umur 6 bulan sampai 2 tahun, jenis kelamin perempuan, status gizi baik. Dan yang berusia 2-4 tahun ada 2, diantaranya 1 orang laki-laki, status gizinya baik, 1 orang perempuan, status gizinya juga baik. Selanjutnya, distribusi jumlah bayi dan balita yang mendapatkan vitamin A. Yang berumur 0-11 bulan ada 1 orang yang mendapatkan vitamin A, 1 orang. Yang berumur 2-4 tahun 2 orang, keduanya sudah mendapatkan vitamin A. Selanjutnya, distribusi jumlah bayi dan balita yang terpapar asap rokok. Yang berumur 0-11 bulan tidak ada terpapar asap rokok. Yang berumur 2-4 tahun ada 2 orang tidak terpapar asap rokok. Jadi, bayi dan balita yang terpapar asap rokok tidak ada. Distribusi reseptor menurut golongan umur dan jenis kontrasepsi yang digunakan. Terdapat 3 orang PUS dan ketiganya menggunakan kontrasepsi. Yang berumur 21-35 tahun terdapat 2 orang, 1 orang menggunakan kontrasepsi IUD dan 1 orang menggunakan kontrasepsi implan. Umur 36-49 tahun terdapat 2 orang, kedua orang menggunakan kontrasepsi implan. Distribusi PUS yang melakukan deteksi kanker serviks. Ada 3 PUS, ketiga PUSnya tidak melakukan deteksi kanker serviks. Distribusi kunjung posyandu lansia kurang dari 50 tahun terdapat 2 orang lansia dan kedua lansia tidak berkunjung ke posyandu lansia. Selanjutnya, kepemilikan jaminan kesehatan. Terdapat 5 kakak, diantaranya 2 kakak memiliki BPJS dan 3 kakak tidak memiliki BPJS. Selanjutnya, sumber informasi kesehatan berdasarkan jumlah kepala keluarga. 5 kakak tersebut mendapatkan informasi kesehatan dari petugas kesehatan. Kepemilikan kendaraan, yaitu dari 5 kakak, semuanya memiliki kendaraan. Distribusi kegiatan masyarakat dalam jaringan sosial. Dari 5 kakak tidak ada kegiatan masyarakat dalam jaringan sosial. Distribusi kegiatan remaja berumur 10-20 tahun belum menikah. Terdapat 4 orang remaja. 4 remaja ini tidak mengikuti kegiatan remaja. Distribusi informasi pendidikan kesehatan reproduksi remaja umur 10-20 tahun belum menikah. Apabila ada kegiatan remaja, tidak ada kegiatan remaja karena tidak mengikuti kegiatan remaja di atas. Selanjutnya, distribusi data lingkungan per kakak. Dari 5 kakak ventilasi, terdapat 4 kakak yang baik dan 1 kakak yang cukup. Lantai, terdapat 5 kakak dari semen. Sumber air minum, terdapat dari 5 kakak dari PDAM atau mata air. SPAL atau SPAL, terdapat 5 kakak yang menggunakan selokan atau got. Pembuangan tinja, terdapat 5 kakak yang menggunakan septic tank. Kandang, terdapat 5 kakak yang ada kandang. Sampah, terdapat 4 kakak yang membuang sampah ke tempat pembuang sampah dan 1 kakak sampahnya dibakar. Selanjutnya, pemberantasan jentik nyamuk 3M, menguras, menutup, mengubur secara teratur. Terdapat 1 kakak yang melakukan pemberantasan jentik nyamuk dan 4 kakak tidak melakukan. Selanjutnya, menetapkan masalah dengan metode USG. Yang pertama, masalahnya itu bayi berumur 0-11 bulan belum mendapatkan imunisasi campak dan MR.
U-nya yaitu 5, S-nya 5, G-nya 4, totalnya 14. Prioritas masalah yang pertama. Yang kedua, balita berumur 2-4 tahun belum mendapatkan imunisasi pentavalent booster. U-nya 5, S-nya 4, G-nya 4, totalnya 13. Prioritas masalah yang kedua. Yang ketiga, yaitu PUS belum mendapatkan pemeriksaan IVA dan pap smear. U-nya 4, S-nya 4, G-nya 4, totalnya 12. Prioritas masalah yang ketiga. Lansia tidak berkunjung posyandu lansia, yaitu U-nya 4, S-nya 4, G-nya 3, berjumlah 11. Prioritas masalahnya 4. Yang kelima, remaja belum mendapatkan pendidikan kesehatan reproduksi, yaitu U-nya 4, S-nya 3, G-nya 3, jumlahnya 10. Prioritas masalah yaitu yang kelima. Prioritas masalah yaitu 100% bayi berumur 0-11 bulan belum mendapatkan imunisasi campak dan MR. Yang selanjutnya, 100% balita berumur 2-4 tahun belum mendapatkan imunisasi pentavalent booster campak dan MR. Yang ketiga, 100% PUS belum mendapatkan pemeriksaan IVA dan pap smear. Yang keempat, 100% lansia tidak berkunjung posyandu lansia. Yang kelima, 100% remaja belum mendapatkan pendidikan kesehatan reproduksi remaja. Selanjutnya, analisis masalah. Penyebab terjadinya masalah yaitu masalah yang pertama, 100% bayi berumur 0-11 bulan belum melakukan imunisasi campak dan MR. Dari masyarakat yaitu sudah ada dilakukan penyuluhan oleh tenaga kesehatan bidan, Pulindes atau Puskesmas karena kondisi pandemi COVID-19 masyarakat masih takut berkunjung. Dari segi lingkungan yaitu pola pikir masyarakat belum berkembang bahwa imunisasi campak dan MR itu tidak penting. Dari sarananya yaitu kurangnya kader untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Sedangkan dari tenaga kesehatan kurangnya informasi atau penyuluhan yang disampaikan petugas kesehatan kepada masyarakat. Dari metodenya yaitu penyuluhan tentang pentingnya imunisasi campak dan MR pada bayi sudah diberikan, tetapi masyarakat belum melakukannya. Selanjutnya, masalah kedua, 100% balita berumur 2-4 tahun imunisasi pentavalent booster, campak, dan MR, yaitu dari segi masyarakat masih takut berkunjung karena masa pandemi COVID-19 dan masyarakat sibuk bekerja seperti bertani dan berkebun. Dari segi lingkung yaitu pola pikir masyarakat yang masih belum berkembang karena isu vaksin berbahaya, masyarakat takut untuk diimunisasi anaknya. Dari segi sarana yaitu tidak adanya penyuluhan, yang kedua kurangnya kader untuk memberikan informasi kepada masyarakat, yang ketiga tenaga kesehatan. Dari segi tenaga kesehatan, petugas kesehatan belum berhasil meyakinkan masyarakat serta kurangnya penyuluhan dari tenaga kesehatan. Sedangkan dari metode penyuluhan tentang pentingnya imunisasi pentavalent booster, campak, dan MR pada balita sudah diberikan tetapi masyarakat belum melakukannya. Masalah yang ketiga yaitu 100% PUS belum mendapatkan pemeriksaan IVA dan pap smear. Masyarakat kurangnya informasi dan penyuluhan yang didapat masyarakat untuk melakukan pemeriksaan IVA dan pap smear. Dari segi lingkungannya yaitu yang pertama, masih ada masyarakat yang takut untuk melakukan pemeriksaan IVA dan pap smear. Yang kedua, pola pikir masyarakat yang masih belum berkembang bahwa masyarakat berpikir itu tidak penting. Yang ketiga, dari sarana tidak adanya penyuluhan tentang pentingnya pemeriksaan IVA dan pap smear. Yang kedua, jauhnya jarak puskesmas untuk melakukan pemeriksaan IVA dan pap smear. Dari segi tenaga kesehatan, kurangnya informasi dan penyuluhan yang disampaikan petugas kesehatan kepada masyarakat dan belum berhasil meyakinkan masyarakat. Dari metode yaitu penyuluhan tentang pentingnya pemeriksaan IVA dan pap smear sudah diberikan tetapi masyarakat belum melakukan. Selanjutnya masalah yang keempat yaitu 100% lansia belum berkunjung ke posyandu lansia. Masyarakat takut berkunjung karena pandemi COVID-19. Yang kedua, masyarakat sibuk bekerja dengan kegiatan lainnya. Yang ketiga, lingkungan pola pikir masyarakat belum berkembang bahwa posyandu lansia tidak penting dan masyarakat masih sibuk memikirkan faktor ekonomi. Selanjutnya dari segi sarana. Yang pertama, kurangnya masyarakat untuk berkunjung ke posyandu lansia. Yang kedua, kurangnya dukungan keluarga lansia untuk berkunjung saat adanya posyandu lansia. Dari tenaga kesehatan yaitu kurangnya penyuluhan yang disampaikan tenaga kesehatan kepada masyarakat dan petugas belum berhasil meyakinkan masyarakat. Metode penyuluhan tentang pentingnya berkunjung posyandu lansia sudah diberikan tetapi belum dilakukan.
Selanjutnya masalah yang kelima, 100% remaja belum mendapatkan pendidikan kesehatan reproduksi. Masyarakat kurangnya mendapatkan informasi kesehatan reproduksi dari tenaga kesehatan. Lingkungannya yaitu kurangnya minat masyarakat untuk mengikuti kegiatan sosial remaja. Yang kedua, pola pikir masyarakat belum berkembang bahwa tidak pentingnya pendidikan kespro remaja. Dari sarana, yaitu kurangnya dukungan keluarga untuk remaja agar mengikuti kegiatan sosial yang ada. Yang kedua, tidak adanya dilakukan penyuluhan. Yang ketiga, tenaga kesehatan. Yang pertama, kurangnya penyuluhan dari informasi yang disampaikan kepada masyarakat. Yang kedua, tenaga kesehatan belum berhasil meyakinkan masyarakat. Yang ketiga, itu dari segi metode. Penyuluhan tentang pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi pada remaja sudah diberikan, tetapi belum dilakukan. Selanjutnya, POA. Yang pertama yaitu masalah 100% bayi berumur 0-11 bulan mendapatkan imunisasi campak dan MR. Rencana kegiatan yaitu mengunjungi rumah Nyonya Melsa Swita dengan mematuhi protokol kesehatan untuk melakukan penyuluhan tentang pentingnya mendapatkan imunisasi campak dan MR pada bayinya. Tujuannya yaitu Nyonya Melsa Swita mau melakukan imunisasi campak dan MR pada bayinya. Sasarannya yaitu bayi Nyonya Melsa Swita. Waktunya yaitu tanggal 9 bulan 11 2020 jam 10 WIB. Tempat itu rumah Nyonya Melsa Swita. Biayanya tidak ada, penanggung jawab mahasiswa. Selanjutnya, 100% balita berumur 2-4 tahun belum mendapatkan imunisasi pentavalent booster, campak, dan MR. Rencana kegiatannya itu mengunjungi rumah Nyonya Ernawati, rumah Nyonya Sofrianti dengan mematuhi protokol kesehatan untuk melakukan penyuluhan bahwa pentingnya mendapatkan imunisasi pentavalent booster, campak, dan MR pada balita. Tujuannya yaitu Nyonya Ernawati, Nyonya Safrianti mau melakukan imunisasi pentavalent booster pada balitanya. Sasarannya itu balita Nyonya Ernawati dan balita Nyonya Safrianti, yaitu pada tanggal 10 bulan 11 2020 jam 10 WIB di rumah Nyonya Ernawati dan rumah Nyonya Safrianti. Biaya tidak ada, penanggung jawab mahasiswa. Selanjutnya 100% PUS belum mendapatkan pemeriksaan NIFA dan pap smear. Rencana kegiatan yaitu mengunjungi rumah Nyonya Ernawati, rumah Nyonya Safrianti, rumah Nyonya Melsa Swita dengan mematuhi protokol kesehatan untuk melakukan penyuluhan tentang pentingnya mendapatkan pemeriksaan NIFA dan pap smear. Tujuannya yaitu Nyonya Ernawati, Nyonya Safrianti, Nyonya Melsa Swita mau melakukan pemeriksaan NIFA dan pap smear. Sasarannya yaitu Nyonya Ernawati, Nyonya Safrianti, Nyonya Melsa Swita pada tanggal 12 bulan 11 2020 jam 14.20 WIB. Tempatnya itu rumah Nyonya Ernawati, Nyonya Safrianti, dan Nyonya Melsa Swita. Biaya tidak ada, penanggung jawab mahasiswa. Selanjutnya 100% lansia belum melakukan kunjungan posyandu lansia, yaitu mengunjungi rumah Nyonya Nursian dengan mematuhi protokol kesehatan untuk melakukan penyuluhan tentang pentingnya kunjungan posyandu lansia. Tujuannya yaitu Nyonya Nursian mau mengikuti penyuluhan pendidikan kesehatan mau mengikuti penyuluhan tentang kunjungan posyandu lansia. Sasarannya yaitu Nyonya Nursian pada tanggal 11 bulan 11 2020 jam 10 WIB di rumah Nyonya Nursian. Tidak ada biaya, penanggung jawab mahasiswa. Selanjutnya 100% remaja tidak mendapatkan pendidikan kesehatan reproduksi remaja, yaitu rencana kegiatan itu mendatangi rumah Nyonya Sriwayuni dengan mematuhi protokol kesehatan untuk penyuluhan tentang pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi pada remaja. Nyonya Sriwayuni mau mendapatkan pendidikan kesehatan reproduksi pada remaja. Sasarannya yaitu Nyonya Sriwayuni, Tuan Gusrianto, Tuan Yudi, dan Tuan Rizaldi Putra pada tanggal 12 bulan 11 2020 jam 13.00 atau waktu Indonesia bagian Barat. Tempat penyuluhannya itu rumah Nyonya Sriwayuni. Biaya tidak ada, penanggung jawab mahasiswa. Selanjutnya hasil kegiatan. Yang pertama, gambaran umum lokasi praktek.
kegiatan praktek kebidanan komunitas, yaitu yang pertama pembinaan, yang kedua monitoring. Gambaran umum lokasi praktek di wilayah pembinaan di Jorong Bantu, Nagari Malungo, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solo. Terdapat SD 18 Simalungo, Polindes, Simpang 4, Lubang Selang, Musala Nurul Iksan, dan di bagian sebelah utara Musala Nurul Iksan, bagian timur Simpang 4, Lubang Selang, di bagian selatan Jorong Karatau, di bagian barat Jorong Bantu. Pembinaannya itu sesuai dengan hasil, maka dilakukan penanggulangan melalui individu, di mana mahasiswa melakukan pembinaan terhadap masing-masing kakak. Binaan sesuai dengan masalah yang ditemui, yaitu yang pertama pentingnya imunisasi pada bayi pada kakak nomor 5, pentingnya imunisasi pada balita, yaitu kakak 1 dan kakak 2. Yang selanjutnya pentingnya kunjungan posyandu lansia pada kakak 3. Yang selanjutnya pentingnya memeriksa deteksi kanker serviks dan pemeriksaan NIFA itu pada masa usia subur pada kakak 1, kakak 4, dan kakak 5. Selanjutnya pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi pada remaja, yaitu pada kakak 1, kakak 3, dan kakak 4. Selanjutnya yaitu monitoring. Nama kakak atau masalah, itu yang pertama kakak Sudirman. Yang pertama yaitu Tuan Sudirman berumur 54 tahun, belum berkunjung saat posyandu lansia. Keterangannya yaitu belum tercapai karena masih masa pandemi COVID-19 dan masih sibuk bekerja. Yang kedua yaitu Nyonya Ernawati, umur 47 tahun, belum mendapatkan pemeriksaan NIFA dan pap smear. Keterangannya itu belum mendapatkan pemeriksaan NIFA dan pap smear karena belum adanya penyuluhan dan informasi dari petugas kesehatan. Selanjutnya Gus Rianto, umur 19 tahun, Yudi, umur 17 tahun, Sri Wahyuni, umur 15 tahun, belum mendapatkan pendidikan kesehatan reproduksi. Keterangannya itu belum melakukan apa yang disampaikan saat penyuluhan yang telah diberikan, yaitu pentingnya mendapatkan pendidikan tentang kesehatan reproduksi remaja. Selanjutnya Fatilah, umur 2 tahun, belum mendapatkan imunisasi pentavalen, booster atau campak dan MR. Belum ada berkunjung untuk mendapatkan imunisasi pentavalen dan booster, campak dan MR. Selanjutnya kakak kedua, Nyonya Nursian, berumur 68 tahun, yaitu lansia yang belum berkunjung ke posyandu lansia. Keterangannya itu belum ada melakukan kunjungan posyandu lansia karena masih sibuk melakukan kegiatan sehari-hari seperti bekerja. Yang ketiga itu kakak Amri, umur 34 tahun. Yang pertama itu pada Nyonya Melsa Swita, umur 28 tahun, pus yang belum mendapatkan pemeriksaan NIFA dan pap smear. Belum mendapatkan pemeriksaan NIFA dan pap smear karena belum adanya penyuluhan dan informasi dari petugas kesehatan. Selanjutnya Hidayatul Najwa, umur 9 bulan, belum mendapatkan imunisasi campak dan MR. Masalah sudah teratasi, sudah berkunjung ke posyandu untuk melakukan imunisasi campak dan MR, tetapi bayi sedang dalam keadaan demam. Selanjutnya pada kakak 4, Bapak Karmius, yaitu umur 43 tahun. Yang pertama Nyonya Saprianti, berumur 32 tahun, pus yang belum mendapatkan pemeriksaan NIFA dan pap smear. Keterangannya itu belum mendapatkan pemeriksaan NIFA dan pap smear karena belum ada penyuluhan dan informasi dari petugas kesehatan. Yang kedua Rizaldi Putra, umur 13 tahun, belum mendapatkan pendidikan kesehatan reproduksi pada remaja, yaitu belum melakukan apa yang disampaikan saat penyuluhan yang telah diberikannya, yaitu pentingnya mendapatkan pendidikan tentang kesehatan reproduksi remaja. Yang ketiga yaitu Habi Yusra, umur 3 tahun, belum mendapatkan imunisasi pentavalen, booster, campak, dan MR. Keterangannya yaitu belum ada berkunjung untuk mendapatkan imunisasi pentavalen, booster, campak, dan MR. Hasil kegiatannya itu yang pertama 100% bayi berumur 0-11 bulan belum mendapatkan imunisasi campak dan MR. Kegiatannya yaitu penyuluhan imunisasi campak dan MR. Data awal 1 orang 100%, realisasi 1 orang 100%. Yang kedua 100% balita belum mendapatkan imunisasi pentavalen, booster, campak, dan MR. Penyuluhan imunisasi pentavalen, booster, campak, dan MR. Data awal 2 orang 100%, 2 orang 100% realisasi. Yang ketiga yaitu 100% pus belum mendapatkan pemeriksaan NIFA dan pap smear.
Kegiatannya itu penyuluhan, pemeriksaan IPA dan pap smear. Data awal 3 orang 100%, realisasi 3 orang yaitu 100%. Yang keempat, 100% lansia belum melakukan kunjungan posyandu lansia. Penyuluhan kunjungan posyandu lansia 2 orang, data awal 2 orang 100%, realisasi 2 orang 100%. Yang kelima yaitu 100% remaja belum mendapatkan pendidikan kesehatan reproduksi remaja. Kegiatan yaitu penyuluhan kesehatan reproduksi remaja, data awal 4 orang 100%, realisasi 4 orang 100%. Faktor penunjang yang pertama pada masyarakat, yaitu adanya keaktifan kader dalam melaksanakan program kesehatan yang ada. Yang kedua, adanya keaktifan Jorong Bantu untuk memberikan informasi mengenai keadaan wilayah dan ikut serta dalam membantu setiap kegiatan mahasiswa. Yang kedua, yaitu pada Puskesmas. Yang pertama itu memberikan bantuan tenaga pelayanan dalam kegiatan posyandu. Yang kedua, bidang pembina wilayah hadir mendampingi mahasiswa dalam melakukan kegiatan kelas ibu hamil, posyandu bayi dan balita, posyandu lansia, penyuluhan KB dan penyuluhan IFA dan pap smear. Selanjutnya yaitu faktor penghambat. Yang pertama yaitu waktu pelaksanaan terbatas. Yang kedua, masih ada masyarakat yang kurang berpartisipasi dalam mengikuti kegiatan yang diadakan. Yang ketiga, keaktifan masyarakat yang padat dari pagi hingga sore. Jadi kesimpulannya itu proses kegiatan praktek lapangan diawali dengan pengumpulan data yang dilakukan selama 2 hari, yang kemudian dilanjutkan dengan tabulasi individu. Dari hasil tabulasi Jorong Bantu ditemukan beberapa masalah. Dari hasil yang didapatkan masih ada bayi yang belum melakukan imunisasi campak dan MMR yaitu 100%, serta masih ada balita yang belum mendapatkan imunisasi pentavalent booster campak dan MMR yaitu 100%. Lalu kunjungan posyandu lansia masih ada masyarakat yang belum mengikuti, dan begitupun dengan PUS yang masih ada belum melakukan pemeriksaan IFA dan pap smear yaitu 100%. Sarannya itu untuk masyarakat, diharapkan kepada pihak masyarakat Jorong Bantu Nagari Limolunggo agar tetap untuk dapat memberikan imunisasi campak dan MMR serta melanjutkan pemeriksaan IFA dan pap smear yang telah didata. Untuk mahasiswa yaitu diharapkan mahasiswa dapat melakukan revisi pada format pengumpulan data dan tabulasi data serta dapat mengaplikasikan ilmu yang didapatkan dari pendidikan lapangan, dan diharapkan mahasiswa dapat bertindak dan berpikir secara sistematik mengenai kebidanan komunitas ini. Terima kasih. Baiklah, itulah hasil presentasi dari laporan kegiatan praktek kebidanan komunitas saya. Kalau ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.